Oke. Oke, Ini kita dokum awal dulu ya? boleh. Siapa nak SS? Kita sebutnya. Sorry guys. Oh, Udah belum? Baik-baik ya. Eee, oke. Bentar, aku mau cek. Kalau misal aku balik ke Discord, Ah masih kelihatan nggak? udah enggak sih sayangnya. enggak. Ah, no. Kok teman-teman yang lain bisa kelihatan sih? Hmm. Apa karena dari HP kayaknya deh. Enggak, kalau di laptop juga Oh, aku dari nyobanya gitu sih, aku nyobanya tetap nggak bisa. ini kelihatan nggak kalau kayak gini? Wah gitu kelihatan. Mana? Ini aku kirim ya di chat ininya, Banyak. Oke. Oh, dokum awalnya. Kalau misal gimana ya? Eh, Bentar. Kalau misal gini, aneh nggak? Mana tadi? hilang. Oh, enggak kok nggak aneh. Udah balik lagi kok ini udah kelihatan. Oh, berarti harus dibelah. Oke. Sip sip sip. Berarti timernya kelihatan kan? Kelihatan kelihatan Kok kelihatan. timer sih itu lah. Oke, Time-nya. oke. Iya. Mau langsung mulai nih? Boleh. Boleh? Oke. Ini, aku kayaknya mulai duluan deh, tapi sebelum aku mulai, ini kalian sebelum-sebelumnya kayak gimana, wawancaranya? Kayak langsung masuk ke bagian alasan masuk mikro atau kayak dari nama Iya, aku segala nggak macam? dari awal nama sampai Dari awal. kesan pertanyaannya nanti terakhir bareng-bareng. Aku Oh, gitu sih paling. oke Iya benar sama-sama. Ya, aku kayak gitu juga. oke. Aku izin mulai duluan ya, eee, Mm. kenalin semuanya, nama aku Muhammad Syabila Al-Fatih, biasa dipanggil Syabil atau sebenarnya bisa dipanggil Abil juga. Cuma ya kalian tahulah di situs sendiri ada yang namanya Abil, daripada ketukar-tukar, jadi panggil Sabil ajalah. NIM aku Hmm. 104250003, terus, tempat tanggal lahir, aku lahir di Palu, tanggal 27 Juli 2007. Sekaligus itu jadi domisili asal aku dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hmm. Alamat di Bandung, aku itu di asrama ITB yang Sangkuriang. Itu sekitar 1, sekian kilo dari gerbang belakang ITB. Kalau kalau di Google Maps sih jalan sekitar 20 menitan gitu dari gerbang belakang ITB-nya. Terus nomor telepon aku itu 0853 9470 0225. Kalau nomor telepon darurat itu aku pakai nomor ibu aku 0878 0007 0899. Terus ini apa ya, alasan masuk mikro ya? Wait, Mm-mm. dulu. Alasan masuk mikro, kalau aku sendiri tuh karena aku sebenarnya, agak kurang tertarik, agak kurang suka dengan materi-materi biologi yang berkaitan dengan hewan atau berkaitan dengan manusia gitu. Karena, nggak kurang menarik aja lah menurutku. Makanya itu juga aku dari awal nggak milih kedokteran gitu. Walaupun sebenarnya kayak aku masih suka kayak materi-materi biologi tumbuhan, cuma karena ya di jurusan biologi nggak fokus ke itu, kayak masih kecampur-kecampur
dengan yang lain. Jadi aku milih mikro aja, mumpung aku masih lumayan suka juga lah dengan materi-materi biologi yang molekuler, biologi-biologi goib, kayak mikrobiologi ini, gitu. Terus, eee, oh ya ini lagi satu alasan aku masuk mikro, ini mungkin alasannya cukup, sepele, itu karena, Jahimnya menurut aku bagus, gitu, dibanding, Jahim sebelah yang warnanya Masya Allah terang benderang, jadi kayak lebih suka yang tone-nya lebih gelap gitulah, kayak lebih enak aja dipakai kasual, kamu dipakai kasual, tuh. Kalau fun fact apa ya, fun fact aku kalau yang aku tulis di buku angkatan tuh aku suka makan pisang goreng pakai sambal, karena ya di daerah asal aku itu hal yang normal dan emang enak. Sebenarnya bisa juga kayak makan pisang gorengnya dicocol pakai gula pasir, tapi itu tergantung pisang yang dipakai lagi. Kalau pisangnya kayak, udah matang, itu biasanya yang dicocol pakai gula pasir. Tapi kalau yang agak belum matang gitu, baru yang dicocol pakai, sambal-sambal gitu. Jadi kayak nggak aneh lah rasanya, tetap kan rasanya, tetap bagus, tetap enak. Terus mungkin fun fact lainnya itu aku, eee, apa ya, fun fact lainnya aku, belum bisa berenang, masih agak takut-takut belajar untuk renang. Ya kayak waktu tahu ada matkul OR, aku sempat was-was kayak, "Oh ini OR-nya lari atau renang ya?" Kalau renang habis aku cuma bisa gaya batu gitu, mending lari aja lah walaupun waktu pas-pasan juga tapi better lah, doable gitu. Terus, lanjut ke rencana setelah lulus. Kalau aku sendiri, kalau misal nanti ada dapat kesempatan kayak dapat beasiswa untuk lanjutin studi S2 itu bakal aku ambil dulu sih. Apalagi kalau semisal bisa di luar negeri. Kalau di luar negeri itu aku ngincernya di Jepang, di Kyoto University, antara untuk sekarang rencananya sih, kepikirannya mau antara ngambil biotek atau enggak, agriculture. Tapi kalau emang belum rezekinya nggak bisa langsung lanjut studi, aku mungkin bakal cari kerja dulu. Tapi kalau dari aku sendiri sekarang kepikirannya itu, mungkin setahun atau 2 tahun pertama itu aku nggak mau langsung kerja yang berat-berat gitulah, kayak nggak langsung ke industri-industri gitu. Mungkin aku coba nyari yang agak nyantai dulu, kayak ngajar, entah di sekolah kah atau private gitu. Ya walaupun mungkin secara gaji itu lebih kecil, ya apalagi kita di Indonesia, sendirilah gimana nasib, eee, ngajar di Indonesia. Ya tapi ya kok emang mau nggak terburu-buru lah, nggak mau nyantai dulu, nah itu sih. Terus apalagi tuh, eee, kesan-pesan kesan ya, kesan. Jujur aku sendiri untuk kesan itu belum terlalu gimana ya, kayak nggak ada kesan khusus, kayak biasa aja karena sebelumnya, aku yakin ke baik ke Dinata atau enggak ke Naya sebelumnya belum banyak berinteraksi gitulah. Mungkin di, waktu semester 1 juga beda kelas, aku lupa beda kelas atau enggak, aku soalnya semester 1 itu genap Mhm. gitu. Jadi kayak menurut aku, untuk kesannya, eee, belum ada yang terlalu khusus gitulah, kayak masih biasa-biasa aja kayak, ini orang-orangnya kalem gitu. Nah, selama di semester 2 ini aku juga nggak terlalu lihat gimana sih, kelas bahasa Inggris atau kelas Oke. mikro lainnya gitu. Aman. Itu sih kalau dari aku. Aduh, Lanjut, aku apa Dena? Hmm. Boleh nanya dulu deh. Aku dulu.
semuanya, nama aku Inayah Katrunada Marsyal, biasanya dipanggil Naya. Aku NIM 005. TTL aku di Jakarta 2 April 2007. Daerah asal aku dari Bekasi. Kalau alamat di Bandung, kos aku tuh di Cisitubaru nomor 7. Nomor telepon 0896 5247 7858. Nomor telepon darurat di 0852 1985 5502. Itu nomor telepon mamaku. Email katrunadainaya@gmail.com. Terus alasan masuk mikro, kalau alasan masuk SITH dulu sih lebih ke ngelihat teman-teman yang lulus SNBP tuh banyak yang di ITB sama banyak yang ngambil ITB juga buat UTBK. Jadi aku ngerasa aku bisa nggak sih mau masuk ITB juga. Jadi aku nyari-nyari lah di ITB tuh apa yang cocok sama aku. Pastinya bukan teknik dan SF tuh ketinggian. Jadi makanya ke SITH. Ini sebenarnya buat pilihan kedua. Pilihan pertama aku sebenarnya kedokteran hewan. Cuman karena nilai UTBK SITH tuh lebih tinggi karena ITB. Jadi makanya aku naruh SITH ITB tuh di atas. Jadi aku nggak expect bakal keterima di SITH. Padahal sebenarnya SITH tuh pilihan dua aku. Tapi aku taruh di pilihan pertama sih anehnya. Terus kalau mikro, sebenarnya di awal juga pas milih SITH tuh udah diarahin ke mikro karena lebih mengerucut, lebih dibanding bio kan lebih luas gitu lah pandangannya. Dan masuk SITH-nya sendiri lewatin PMB gitu-gitu juga makin tertarik sama mikro sih, apalagi ke bidang kesehatan kayak researcher virus gitu-gitu. Terus rencana setelah lulus sih sebenarnya paling pengen ya kerja dulu buat explore atau nyari pengalaman. Eh, itu juga kalau alhamdulillah dapat kerja yang selinear atau langsung gitu. Tapi pastinya karena lulusan science pasti paling bagus tuh S2 dulu. Jadi aku kepikiran buat S2 juga sama fast tracknya ITB. Cuman kalau fast tracknya ITB tuh aku mau lihat dari akunya sendiri tuh kuat atau mumpuni nggak di mikrobiologi, karena kan fast track pasti padet banget gitu. Terus hmm, fun fact aku tuh aku suka scroll GoFood, Shopee Food itu tuh hampir sejam kalau misalnya dikalkulasiin dalam sehari. Jadi kadang kalau udah bingung, aku udah bosen nge-scroll TikTok, aku pasti pindahnya nge-scroll GoFood, kayak aku lihat-lihat aja makanan di sekitar rumah tuh ada apa aja. Bahkan sekarang udah di rumah, aku suka nge-scroll GoFood pakai alamat kos aku yang di Gane, karena dari sekarang aku pengen lihat aja makanan apa yang bisa aku beli atau makanan murah apa yang bisa aku pakein voucher gitu. Pesan satu Iya, sama iya, iya. lain, kalau ke Denata dari semester 1 sebenarnya aku udah kenal sama Denata kan. uh, Kesan aku di awal, aku ngerasa Denata agak pendiam, tapi pas udah diajak ngobrol main gitu asik, kayak sefrekuensi gitu. Karena di awal aku sering liat kamu sama Yurin kan. Terus sempat kita chatan juga, dan itu kayak menurut aku lumayan sefrekuensi sama aku. Kalau Syabil, kayaknya aku juga aku familiar mukanya, cuma kayak baru tahu nama itu di mikro. Dan aku kayaknya tahu nama tuh suka kebalik juga sama Alvis. Oh, Sebenarnya bukan karena mirip sih, kayak mungkin kebalik-kebalik aja gitu sama Alvis. Oh, apa karena sama-sama kacamata ya kali ya? bisa jadi. Alvis juga pakai kacamata nggak sih? Iya, Alvis juga kacamata. Pakai ya? Pakai Alvis. Pakai. Hmm, Tadi habis wawancara juga soalnya. oke, oke. Oke, lanjut. Hmm, iya, oke. Oke, udah ngantuk. Oke, halo semua, nama aku Dena Haryani. Bisa dipanggil Dena. NIM-nya 1642525. Terus aku lahir di tanggal 23 Desember 2006 dari Banjarnegara. Terus selama di Bandung aku di Jalan Cisitu nomor 4 Dago. Nomor teleponnya 081933776565. Nomor telepon daruratnya 0822 5714 1180.
itu nomornya ibu, terus emailnya denatadwi11@gmail.com. Terus alasan masuk mikro itu karena selama sekolah di SMA dan sebelum-sebelumnya aku emang udah suka bio. Terus sebelum milih mikronya kan milih SITH-nya dulu kan. Nah itu tuh awalnya kayak aku melihat eh akumulasi nilai raporku, terus kayak kayak oke aku kan milih ITB, terus kayak beberapa alumni di SITH kan. Terus akhirnya kayak oke milih SITH, kayaknya berpeluang. Iya, terus terus habis itu kenapa mikro? Karena aku tuh pengen yang masih linear sama bio tapi nggak terlalu bio, terus kayak cuma Hmm. dua kan pilihannya, terus akhirnya kayak ya udah mikro aja gitu. Fun fact-nya aku nggak suka tomat. Oh. Terus rencana setelah lulus mungkin sama kayak teman-teman yang lain, kalau ada kesempatan mungkin pengen lanjut S2 gitu, ambil biomedical science kalau berkesempatan. Kalau belum ya mungkin lanjut kerja gitu sih, 1 atau 2 tahun. Terus mempertimbangkan mau lanjut studi atau enggak gitu. Hmm. Oke, oh kesan satu sama lain ya. Kalau Nangya tuh apa ya? Tipe-tipe yang pendiam enggak. Terus kayak introvert iya sih. Terus, cuman kayak enggak yang se-introvert gitu. Terus kayak apa ya? Sebenarnya kalau kayak diajak ngobrol nyambung-nyambung aja sih. Kan kayak sebenarnya awal-awal tuh kayak ya begitulah ya, tidak terlalu dekat. Terus kayak ya udah lama-lama oke aja kalau diajak ngobrol. Terus apa ya, kayak ya udah ramah dan friendly. Terus kayak kalau Syabil apa ya, ya sama sih kayak jarang interaksi, dan aku tuh baru tahu ada seorang Syabil itu di semester 2. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku juga Jadi emang nggak memunculkan diri itu sih. iya, Wajar aja. mhm, banyak kok guys beberapa teman yang aku kayak baru notice di semester 2. Terus kalau Syabil tuh apa ya, jujur kayak introvert juga sih vibes-nya, Hmm. terus kayak pendiam dan kalem, tapi kayak ada beberapa hints yang kayak pembaik gitu loh. Pembaik dan ramah terhadap teman gitu, kayak ya gitu-gitulah. Aduh ngomong apa, pun sudah malam. Dah Oke, gitu oke. guys, pertanyaan. Pertanyaan. Ada yang mau duluan nggak? Dulu udah ngantuk. Oke, kalau nggak ada aku dulu deh Eh, nanya. boleh. Ini pertanyaan pembuka aja lah dulu kayak eh kalau misalkan nggak di mikro, nggak di SITH, di TB ini kalian mau masuk ke fakul yang mana? Atau kalau mau dijebar apa sih? Dispesifikin jurusan apa juga boleh. Tuh. Kalau aku sebenarnya kayaknya SF deh. Karena aku kayak tertarik aja lab-lab, nggak terlalu lab sih ya, cuman kayak seru aja SF. Terus kalau spesifik jurusannya ke STF-nya, kayak seru aja sih Hmm. sebenarnya. Jadi apoteker tuh bisa inget semua obat sama ngeracik-ngeraciknya, numbuk-numbuknya, itu aku tertarik di situnya sih, jujur. Ini jujur kayak melihat kemampuanku sebenarnya kayak tidak realistis. Cuman kalau bisa dengan ada kesempatan dan emang aku anggap aja able gitu. Hmm. Terus aku mau milih stay air sih. Oh, Kayak menarik gitu. Hmm. keren. Tapi Kalau melihat kemampuan yang seperti ini, ya. Kenapa? Kalau Syabil gimana? kalau aku sih setelah setahun ya di sini, aku agak tertarik dengan Petkim sih, FTISP. Walaupun ya kesannya agak berat Aduh, gitu lah. ajay. Karena semester 2 masih dapat paket Hmm. lengkap kan, Maviki 2 semuanya 2A. Tapi
Iya, ini tuh jujur juga kayak kayak dipengaruhi oleh apa sih, waktu SMA aku sering dapat konten-konten gitulah kayak katanya Tekkim tuh isinya, walaupun namanya kimia tapi isinya fisika tuh, kebanyakan fisika. Tapi jadi kalau misalkan aku emang dari SMP, dari awal fisikanya lumayan atau kalkulusnya lumayan, aku bakal coba sih ke sana. Tapi ya karena bawaannya fisika dan matematika aku udah suram, ya gitulah, ke biologi aja, ke arah biologi. Anjir. kalau aku, oh ini, aku mau nanya karakter kartun favorit kalian, terus alasannya kenapa? Karakter kartun, Mm-mm. bentar. Hmm, Apa ya? Jujur bingung. kalau aku kayaknya Jake, kalian tahu nggak Jake dari Adventure Time? Jadi dia Oh. anjing warna kuning kalau nggak salah. Itu pokoknya kayak lucu aja Hmm, aku lihatnya. Terus kayak dari karakternya di eh, Hmm. kartunnya tuh emang asik aja lah bawaannya sama karakter utamanya. Tuh. hmm, oke. Kalau Naya gimana? Aku kayaknya pengen suka ngelihat dari Paw Patrol anjing yang namanya Marshall. Karena nggak tahu awalnya dulu pas kecil aku nonton itu tuh aku salvo karena kan nama aku Marshall juga. Jadi ya kayak salvo aja ke dia, terus dia kan di Paw Patrol pemadam kebakaran. Sebenarnya aku juga kalau misalnya sangat memumpuni aku juga pengen jadi pemadam kebakaran. Seru. Hmm. Oh Dena. Hmm? Oh, aku Masya, Oh, Masya and the Bear. karena imut, ya imut, bokem, dan kalau dipikir-pikir multi talenta juga sih, Wah, kecil-kecil gitu. Terus true, kayak true, aku true. suka bokem. Aku kalau bisa untuk sebenarnya jiwa aku, jiwa asliku tuh nggak bokem, tapi aku kok pengen, karena kayak enak aja guys, kayak kalau emang bokem tuh kayak bokem alami tuh nggak nyebelin, kayak Iya. Hmm. Iya. ya gitulah. Kalau di Iya mood-mood kayak malah gitu. ngeselin. Kayaknya kalau jadi bokem seru deh, aku mau. Kalau ada beruangnya juga Terus seru sih. kayaknya. Iya kan? Kayak jadi beban itu seru loh guys. Iya, iya, nggak usah mikirin apa-apa gitu, Mm-mm. hidup santai. Pasnya tuh dia jadi beban, tapi dia tuh tidak pernah merasa dia jadi beban gitu. Jadi kayak enak banget hidupnya. Hidupnya Enteng, enteng. lempeng. Aduh. Hmm, Paling aku nanya, yang biasa aku tanya, makanan favorit kalian all time sama makanan favorit kalian selama di Jatinangor kemarin. All time sama aku bikin apa? aku all time tetap Malkis. I love my Malkis. Malkis number one. Biskuit. Terus Malkis, kalau misal di Nangor ya, kalau Mal di Nangor itu yang Malkis jajan itu loh, yang ya kotak. Malkis yang original, Malkis yang abon, Oh, semuanya. Oh. Tapi semuanya. most tapi enggak sih, enggak semuanya sih. Aku paling suka itu yang original sama abon. Hmm. Terus kalau Aku misal aku kenapa? juga sering aku juga sering jajan Malkis sih. Aku waktu kapan ya? Belakangan ini beberapa bulan yang lalu tuh Malkis di Tokema kayaknya habis cuma karena aku deh. Malkis yang original. Saking seringnya aku Aku beli. juga sering ini, sering beli kayak kalau udah habis beli gitu loh. Kalau di Tokema, aku asrama juga kan. Oh, terus kalau di Nangor itu, aku kayaknya paling suka adalah ini ayam
apa sih, ayam matahnya Mas Ugi. Oh, Gak tau kenapa kayak walaupun agak ini harganya, tapi kayak tetep worth the price karena gede ayamnya, iya. terus kayak banyak sambelnya, Porsinya banyak Mas kayak Ugi. love, iya. Oke. Oh, aku mau nanya. Eh, kenapa tuh? Boleh? Oh, aku mau nanya. Duanya nanya Mas Syarbil. Ciri Oke. khas daerah kalian tuh apa? Entah bebas aja mau makanan atau Oh, hewan endemik atau apapun itu. Itu apa? Ciri kalau khasnya. ciri khasnya ya, kalau Mm-mm. dari eh, Lalu, biasanya dari makanannya sih, kayak makanannya tuh ada yang namanya kaledo. Kaledo itu kayak sumsum Hmm. kerbau atau sumsum sapi, terus dikuahin Wow. gitu makannya. Tapi aku bukan itu sih yang paling aku suka kalau dari makanan lokal dari kota aku. Kalau yang paling aku suka tuh ada yang namanya sambal duo atau sambal penja itu namanya. Itu kayak ikan teri kecil-kecil disambelin kayak eh, ada ulekan tomat, ulekan cabe dicampur-campurin walaupun agak berminyak tapi itu aku suka banget lah. Sama ini juga sih yang sering jadiin ikon di kota aku itu sayur kelor, daun kelor itu. Hmm. tadi aku mau ngomong kirain mau jawab tsunami. Ah, itu nah, itu gimana ya? Orang orang-orang pasti kalau Iya, eh, aku mention Palu pasti iya kepikirannya itu dengar kayak Palu tuh tsunami. tsunami, gempa. Soalnya belakangan ini, bukan belakangan ini, kayak minggu lalu atau 5 hari yang lalu tuh, Hmm, itu gempa lagi. oh Dan iya, itu berapa ya? 6,8, 6,8 skala Richter. Eh, di tinggi juga, gila. Iya, kemarin kalau tsunami itu tahun kapan? yang di 2000 itu di tahun 2018. Oh, Itu di apa sih ukurannya itu 7,4 kalau nggak salah, 7,4 skala Richter. Tapi untungnya yang Gila. baru-baru ini itu dia dasar gempa apa sih? Pusat gempanya itu di daratan. Jadi kayak nggak ada potensi tsunami gitu. Tapi emang di sekitar rumah kamu tuh sering kayak gitu? Nggak, tapi kalau di daerah aku ya di Sulawesi Tengah itu emang rawan gempa sih secara geografisnya karena itu kalau gunung. nggak salah pertemuan antara 3 sesar gitulah, Oh, tahu sesar-sesaran. Mm-mm. sesar-sesaran pokoknya lempengan-lempengan. Jadi kayak nggak heran lah kalau dibilang kayak ada siklus tiap beberapa tahun, tiap puluhan tahun itu bakal ada gempa besar. Itu bisa dibilang cukup masuk akal lah. Tapi kayak di sini Tapi, ada kenapa Tam? enggak lanjut, lanjut, lanjut. Tapi kayak belakangan ini ada sedikit kayak bukan stigma sih bahasanya kayak anggapan gitulah. Karena waktu gempa yang besar tuh di 2018 itu kan bertepatan dengan ulang tahun Kota Palu yang entah aku lupa keberapa. Tapi waktu itu karena lagi bertepatan dengan ulang tahun kota itu diadain adat-adat gitulah, adat-adat lama. Nah, orang-orang curiga karena kayak wah ini adatnya udah menyimpang makanya gempa gitu. Tsunami. Karena kayak tsunami-nya itu pas-pas di tempat eh, si lokasi apa sih? Eh, Si ada ritualnya. perayaan ya ritualnya itu. Nah, yang beberapa hari lalu itu juga eh, di pusat gempanya itu ada kayak beberapa minggu sebelumnya di awal bulan ini itu kayak ada masyarakat setempat yang ngelakuin ritual gitu kayak ritual apa sih manggil hujan karena musim kemarau gitu kan. Terus seminggu 2 minggu kemudian gempa gitu kayak orang-orang kayak berpikiran wah ini pasti karena praktik gini lagi. Tapi ya wallahu alam gak ada yang tahu. Sulawesi masih adat banget Tapi, ya, budaya adatnya hmm, masih Iya, kental. tapi aku masih pengen ke ada. Sulawesi sih, jujur. Soalnya itu Makassar sih yang top di Sulawesi Selatan. Hmm. Kalau aku ciri Bentar khasnya mau paling nanya. Tapi, Bekasi sih oh ya paling udah lanjut nanya dulu. paling terkenal Bekasi. sama panasnya itu sih.
Atau biasa Oh, itu sebutan-sebutannya Kenapa? planet Bekasi gitu-gitu. Kalau planet Sorry, Bekasi, sebelumnya, sebelum panas itu kau bilang apa? siapa nih, aku apa Syabil? Kamu nanya. Oh, enggak sih, aku cuma ngomong ciri khas Bekasi. sama Oke, ciri ini khas Bekasi itu panas. ini di Mm-mm. Palu juga panasnya sih, kayak sampai ada istilah kayak masing-masing orang punya mataharinya sendiri karena emang saking panasnya. Aku malah waktu pertama kali ke Bandung, ke Nangor itu kayak menggigil banget lah, kayak Beda banget. emang Indonesia sedingin ini gitu. Beda banget sama kayak di sana. Benar. Oke sih, sama sih. Semua tempat sekarang kayaknya panas deh kalau siang. Kalau misal Maya, Bekasi ini nggak ada makanan khas kayak atau apa gitu, budaya yang khas gitu dari Bekasi. Bekasi sih sebenarnya masih Jawa Barat ya. Jadi kadang aku ditanya, berarti kamu masih Hmm, Sunda juga? Enggak, Bekasi tuh lebih ke condong Betawi malah. Mungkin karena kita Oh. lebih dekat ke Jakarta, jadi adat di sini tuh budaya di sini tuh lebih ke Betawi. Jadi kayak ada acara adat Bekasi tuh biasanya ya ondel-ondel gitu-gitu, nyampur sama Hmm. Betawi. Makanya bahasa bahasa Bekasi juga dibilang ikonik juga, yang bagian-bagian buset gitu. Kalau makanan, kayak aku kurang tahu deh. Kalau makanan kayak masih kecampur sama Betawi juga. oke sih. Hmm. Kalau kamu Dena berarti Baik-baik. daerah mana? Aku khas, Lupa. aku Banjarnegara aja di sini tuh yang khas itu Dieng tau gak? Oh, Dieng. gunung. Aku pernah dengar tapi aku lupa. Oh, oh, gini. Ya, itu satu. Yang kedua yang kalau makanan tuh dawet ayu. Kalian tau dawet ayu gak? Dari Aku tahu. taunya dawet aja. Es dawet. Kalau sisanya Dari Ya, nggak Banjar. tahu. Aku tahu itu dawet dari asli Jawa. Banjarnegara, guys. Oh, Asli Banjarnegara, guys. Apa bedanya dawet sama cendol? baru tahu. Kalau nggak salah tuh kalau cendol ini sih kayak cairan yang dipakai itu beda gitu loh. Oh, yang Kayak putih-putihnya. cendol ya cuma mungkin kayak hampir sama di cendolnya. Cuma kalau untuk cairannya tuh kayaknya beda. Kalau dawet itu kan pakai santan terus ada Iya. gula Jawa atau gula arennya. Mm-mm. Terus kadang Hmm. ditambah kayak durian gitu loh kalau di sini. Iya, terus kayak ya enak lah gitu. Terus apalagi ya udah sih yang paling terkenal itu dua dua doang. Oh, terus panasnya belum sepanas daerah kalian kayaknya. Kayak masih enak gitu. Di sini kayaknya seringnya 32 deh. Kalau siang tuh. Oh. Sekarang bisa berapa ya? Kalau malam sih, aduh jujur pegel. Oh. Sekarang di sini sekitar 24-an katanya. Oh, Uh. Ya, kalian emang pulang dingin guys di nggak? sini tuh. Karena Kalian pulang nggak ke rumah sekarang? Aduh, aku pulang. kok nggak? Untungnya belum pesan tiket sih. Aduh, kalau udah Iya pesan tiket lagi. tahu gimana. Sedih banget. Ini Kalau kita pulang pesawat berarti Sabil. biasanya pesawat sih. Cuma kalau emang rencananya semester ini kalau emang pulang itu aku Kapal. kapal sih. Karena pesawat lagi mahal-mahalnya itu harganya lagi nggak manusiawi. Pasti 3 juta Pulang nggak sih Sulawesi? 2,5. Oh, masih Jadi pulang pergi itu iya. bisa kena 5 itu Mm. gila sih kalau menurut Tapi aku. kalau kapal berapa hari deh? Kalau Bisa kapal itu 4 hari? eh enggak, 2 hari, Oh, 2 atau 3 hari. Cukup cepat juga kok. Termasuk cepet gak sih itu iya. 2 sampai 3 hari Aku tuh. kira bakal Sampai tiga. 4 harian. Tapi itu eh Sumpah. notnya startnya dari Surabaya gitu. Oh, kapalnya doang ya, Karena bukan kapalnya daratan. ya darat. Pelabuhan Oh. yang nyediain emang cuma dari Surabaya kayaknya deh. Aku lihat Kamu yang dari naik bis itu kah ke Surabaya dulu? apa?
Ya kalau misalkan nanti pengen naik kapal, aku mungkin bakal naik bis atau enggak kereta sih. Tergantung saran dari orang-orang sana. Kok Gila, orang sana. lama banget. Yuk, Respect. aduh. Kalau aku kayaknya, "Ah, udahlah aku akan mengorbankan uangku, aku akan naik pesawat. Mentalku tidak kuat kalau lama banget kayaknya." Aduh. Apalagi aku kalau nambahin fun fact bisa, aku dari semester 1 semester 2 ini 2 minggu sekali pulang. Oh, Hmm, Karena cuma 2 jam doang kalau naik travel tuh. Apalagi kita 2 minggu sekali. selesai mata kuliah tuh Kamis dan Jumat Sabtu Minggu tuh kosong. Jadi dari Kamis tuh aku Yes, langsung betul betul. pergi meninggalkan enak Jatinangor. banget nih. Iya sih. Nih orang 2 jam, aku 11 jam. 2 hari. Syabil jangan tanya, 2 hari. Aduh. Gila. Aduh. Ini eh, ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak, aku mau coba nambah pertanyaan lagi deh. Boleh, boleh. Boleh silakan. Kalian pilih mana? Lab fisika dasar atau lab kimia dasar? Kimia. Dan kenapa? Nggak, dua-duanya boleh nggak? Kak, Kalau kalau mendingan mana deh? Kak, mendingan, walaupun dua-duanya suram sih, tapi ya mendingan mana kalau disuruh oh, pilih? pengen jawab Coba dulu. fisika. Karena nggak ada lab, Oke, Naya. karena nggak ada tugas yang dibawa gitu. Tapi aku nggak suka apa tugas awal apa sih? TA tugas Eh, awal yang pokoknya tes di awal. awal apa? Iya kan, Hmm, pokoknya fisika kan bukan di akhir kan, tapi fisika sama aja sih laprak tangannya, ngebut-ngebutan. iya. Jadinya nggak dua-duanya. Aduh. Plus minus sih. Sebenarnya mau nggak milih, kayak tidak mau dua-duanya. Cuman kalau disuruh milih, kayaknya fisika sih. Iya, Hmm, mungkin kurang lebih sama kayak nanya alasannya karena nggak ada tugas yang dibawa pulang, kayak kalau misal udah kelar teng, dah nggak ada waktu lagi gitu. Berarti ya udah kita sudah oke pasrah gitu. Terus tidak ada beban yang perlu dipikirkan lagi. Cuman ya itu harus kayak Iya, bagusnya harus riset dan lebih banyak belajar sebelumnya sih. Dah gitu. enaknya jadi stresnya cuman di hari itu doang, gak dibawa-bawa Iya, buat lanjutan. benar. Kalau Syabil, Kalau aku sendiri sih lebih prefer lab kimia sih, lab kimia dasar. Aku kurang suka sama lab fisika dasar tuh karena satu, laprak on the sih, laprak di tempatnya itu spot. benar-benar harus cepet banget. Terus terus minusnya aku tuh kalau nulis suka lambat. Aku tuh kayak udah nulisnya lambat terus tulisannya sambung lagi kayak aduh, bakal hancur hancur banget lah pasti jadinya. Terus lab fisika tuh datanya kebanyakan gimana ya? Jumlah datanya itu secara umum lebih banyak. Tempel. Ya, secara umum lebih banyak dan pembulatannya tuh kayak rumit gitulah kayak harus data mentahnya kayak masih 5 angka belakang koma, 6 angka belakang koma, kayak ngitungnya ribet, lama di kalkulator, apa sih? Lama nginput di kalkulatornya. Jadi kok lebih prefer lab kimia lah. Walaupun di lab kimia juga ada minus seperti aslab dan aspraknya yang kadang ya begitulah atau enggak orang-orang sesif yang bikin minus berjamaah gitu. Lantai, minus lantai. Ya minus Anjay. lantai Iya gitu. bener. Oh pernah gak sih? Pernah ya. Pernah. Kalau aku pernah. Aku pernah. Lanjut. Sisa di aku Aduh, masih nggak mau sisa ulang. 6 menit lagi. Yes, masih sekitar 6 menit lebih. Aku mau. Hmm, ya. Ya udahlah yang basic aja nggak kepikiran. Hmm, BTW
BTW aku salfok Oh sama ini. Dena. Kamu kayaknya kosnya deket sama aku banget deh. Kamu Cisitul 4, aku Cisitul 5. Oh iya, Tetangga. jujur aku ini sih. Nanti ya, siapa tahu memang beneran dekat. Oh, aku mau nanya dong satu Hmm, eh, peristiwa di masa kecil yang paling berkesan itu apa? paling berkesan ya. Yang kalian masih ingat banget sampai sekarang? Kalau aku paling setiap makan itu kadang keluarga aku makan tuh nggak di meja makan, padahal kami tuh punya meja makan. Jadi kadang kami tuh makan kalau nggak di teras, dibawa makanannya tuh ke rest area. Jadi kita keluar mobil tuh cuma buat ke rest area, dan yaudah kita gelar makanan di belakang mobil. Itu sih paling. Iya, iya, iya. Wow, menarik banget. Hmm, Jujur Kalau unik sih, kayak cuma keluar buat makan di rest Iya, area, gila. kalau nggak rest area Sabil kenapa? Hmm. nah, lanjut dulu. Udah, udah kalau kok. udah, udah. Kalau aku sih yang waktu kecil ya, ini mungkin yang bukan dari POV aku ya, karena aku ada beberapa kejadian yang aku nggak ingat ya, karena emang Hmm. masih kecil. Ini mungkin diceritain dari keluarga aja, kayak diceritain orang tua. Itu katanya aku pernah jatuh waktu bayi, waktu masih kayak berapa bulan gitu. Pernah jatuh dari kasur kayak yang setinggi gimana ya? Aku nggak tahu berapa tingginya, coba kayak agak tinggi gitulah. Terus aku juga kayak pernah waktu masih berapa, umur 3 tahun gitu, iseng eh, iseng apa ya, iseng naik ke motor, terus kayak jatuh lagi gitu. eh, apa sih, ketindih motor gitu, kayak walaupun aku nggak inget, tapi katanya aku pernah kayak gitu. Tapi yang kalau aku ingat sendiri itu paling waktu aku TK sih. Itu waktu aku TK, saking takutnya aku naik prosotan, aku sama sekali nggak berani deket-deket, bahkan naik tangganya aja yang ke prosotannya itu aku nggak berani. Berarti nggak pernah meluncur dong. Iya, waktu aku saking takutnya, ini apa, nggak pernah coba. Terus Kalau Dena, Kalau aku dulu tuh, aku kecil tuh kayak masuk ke PAUD itu 2 tahun setengah kan. Kayak udah masuk ke PAUD. Nah, jadi kayak aku di PAUD itu 3 tahun. Kayak hmm, lama banget gitu, ngaret. Nah, cuma pas tahun-tahun pertama tuh, aku kayak yang tipe berangkat sekolah kalau mood. Terus oh, kadang tuh kayak saking labilnya, kalau misalnya udah sampai sekolah, terus aku tiba-tiba kayak, males sekolah ah, tapi udah nyampe. Terus aku biasanya ngambek, terus mau minta pulang. Aku ingetnya kayak gitu sih. Kayak, ya hmm, gitu-gitulah. Kayak, terus akhirnya di tahun ketiga baru aku rajin sekolah kayak full masuk gitu. hmm, Nah, paling itu sih. Oh iya, sama aku pernah ketiban motor. Waktu itu kayaknya masih TK atau PAUD, lupa. Cuma aku inget banget, karena eh kayak aku naik motor. Motornya tuh nggak yang gede-gede banget gitu. Motor gigian gitu lah. Terus aku nyoba buat naik. Terus tiba-tiba aku jatuh. Terus pas jatuh, motornya ikut jatuh. Terus itu kayak ketiban di sakit, badan. bener-bener sakit itu. Kayak badan sekecil itu, terus kayak ketiban. Terusnya bener-bener sakit. Itu kayak rasanya, rasa sakit pertama dalam hidupku yang beneran sesakit itu. aduh, Terus aku diem doang. Habis itu nggak bilang siapa-siapa karena takut dimarahin. Yeay. Aku beranjak dengan diam-diam. Terus ya udah gitu. Oh, tapi nggak ketiban motor sampai nggak bisa dibangunin. Enggak sih, aku masih bisa bangun sendiri. Kayaknya waktu itu nggak terlalu kecil deh. Aku kecil tapi nggak yang kecil banget gitu. Hmm. Jadi kayak masih bisa bangun.
Itu sakit banget guys, nggak kuat. Ya, namanya anak-anak penasaran. Mm-mm. Ini, aku dulu sering nyemilin micin, kayak Oh, sasa gitu. Sasa micin yang kayak yang kemasan plastik suka aku buka, terus aku cemilin gitu, yang ada di oh, dapur. Gak tau kenapa, padahal kayak freak, kayak asin banget. Terus tiba-tiba pas kecil aku suka banget nyemilin. uh, ini baru I love pertama kali micin. sih. Oh, biasanya aku cuma tahu orang yang makan es batu doang sih, Kak. Oh, Ini unik, terus baru ini, pertama kali. aku dulu pas kecil tuh suka makan tempe mentah. Oh, oke. Terus kalian tau gak sih gula aren yang coklat itu? Yang Aha. masih bulat. Nah, iya, itu tuh kalau dipotong-potong, terus aku suka nyemilin gitu. Kayak kalau ibu aku lagi masak gitu, terus kayak dipotong-potong gulanya. Aku kadang kayak nyemotin gitu, kayak porsi kecil, terus aku makanin gitu pas kecil. Emang suka nyemil berarti ini. Aduh, Suka Apa nyemil saja aku jajan. makan sepertinya. hmm. Berapa menit lagi? Sudah 45. Arjur, udah 45 kah? Mm-mm. Oke, Tadi ayo kita foto. start 39, ya harusnya udah sih. Wait ya, kok SS. 1, 2, 3. Oke, Oke. kita kirim dulu ya. Thank you Oke. guys. Thank you juga. Ini video YouTube-nya mungkin agak menyusul karena sejauh ini Soalnya katanya video-video mau bikin katanya apa? YouTube Hmm, seangkatan nggak? Aku juga nunggu itu soalnya. Hmm, ya Kak. Aku kayaknya tunggu putusannya mau gimana dulu deh, baru Mm-mm, nanti nunggu katanya mau videonya channel bakal. oke. YouTube. Oke, Oke, thank you terima kasih guys. guys. Besok ada Makasih free banyak day juga. semuanya. Terima kasih. Iya lagi. Ya kan besok ada free day. Selamat tidur. Ada Mhm. ada pre-day Tapi juga. kita sampai 30 Juni nggak ada day offline kan? Ya kan? Nggak ada kok. Nggak Nggak ada ada. kan? Oke, oke. Jadinya tanggal 1. Ya, udah. Sip, sip, sip. Thank you guys. Makasih guys. Makasih banyak semuanya. Dadah. Selamat tidur. Dadah. Tidur. Aduh.